Oke, saya tambahkan sedikit tentang jarak dan perpindahan yang tadi. Kalau dari kasus ini, mobil yang bergerak dari titik A ke titik B, jika ditanya jarak, berarti ada dua. Jarak dari lintasan 1, yaitu 8 meter, dan jarak dari lintasan 2, yaitu 16 meter. Sedangkan, jika ditanya perpindahan, kita hanya memperhatikan berapa panjang dari posisi awal A ke posisi B. Di sini kalau kita lihat kan jauhnya dari posisi A ke posisi B itu adalah 8 meter. Kemudian tentukan juga ke mana dia berpindah. Dari posisi A ke posisi B kan dia berpindahnya ke arah kanan. Jadi kalau ditanya perpindahan, jawabannya adalah 8 meter ke arah kanan. Gitu. Sehingga kalau ditanya jarak, kita tidak tidak menentukan arahnya, sementara kalau ditanya perpindahan, kita menentukan jauhnya dia pindah dan arah perpindahannya. Gitu ya. Kemudian lanjut ke dimensi. Dimensi merupakan suatu lambang untuk besaran. Lambang dimensi itu biasanya kita tulis dalam kurung siku, jadi seperti ini. Kemudian setiap besaran pokok itu sudah ditetapkan dimensinya masing-masing. Besaran pokok dimensinya sudah ditetapkan atas kesepakatan internasional. Oke, sementara kalau besaran turunan, dimensinya disusun berdasarkan dimensi dari besaran-besaran pokok yang menyusunnya. Oke, kita lihat contoh aja langsung ya. Oh enggak, sebentar. Fungsi dimensi dulu. Jadi fungsi dimensi ini ada dua, yaitu yang pertama, untuk mengetahui besaran turunan tersusun dari besaran-besaran apa aja. Kemudian, yang kedua, untuk menentukan satuan dari besaran turunan. Jadi kalau suatu besaran kita tahu dimensinya apa, kita juga bisa menentukan satuan dari besaran tersebut. Contoh, nah ini adalah dimensi dari besaran pokok. Yang pertama, kan tadi besaran pokok ada 7 ya. Yang pertama itu adalah besaran panjang. Dengan lambang besarannya L, dia dimensinya adalah L besar dalam kurung siku. Ini, L besar. Kemudian massa, lambangnya M kecil, dia dimensinya adalah M besar dalam kurung siku. Ini jangan lupa, penulisan kurung sikunya itu penting untuk dimensi. Kemudian waktu, lambangnya T kecil, dimensinya dalam kurung siku T besar. Ini satuannya bisa kalian baca juga ya, satuannya. Kemudian suhu, lambangnya T besar. Oke, jadi kan di slide yang sebelumnya suhu juga T kecil. Jadi sebenarnya tergantung penggunaannya sih. Ada buku yang menggunakan T kecil, ada yang buku yang menggunakan T besar untuk suhu. Oke, lanjut. Suhu lambangnya T besar atau T kecil, tapi dimensinya adalah kurung siku theta. Ini lambangnya dibacanya theta. Satuan Kelvin. Terus lambang satuan Kelvinnya K besar. Ini dibaca sampai kanan nanti ya. Terus kuat arus itu lambangnya I besar atau ada juga I kecil. Sebentar. Kuat arus I besar atau I kecil dan dimensinya adalah I besar dalam kurung siku. Kemudian intensitas cahaya I besar, dimensinya adalah kurung siku J besar. Terus jumlah zat, lambangnya N, dimensinya adalah N besar dalam kurung siku.
Sementara ini untuk dimensi satuan, dimensi besaran turunan maksud saya. Yang pertama, volume. Lambangnya V besar. Rumus volume. Kalau rumus volume kan panjang kali lebar kali tinggi. Ini P. P kali L kali T. Panjang, lebar, dan tinggi ini kan termasuk ke dalam besaran turunan. Jadi kalau misal kita tulis berdasarkan besarannya, volume itu terdiri atas besaran panjang dikali besaran panjang dikali besaran panjang. Jadi nantinya, oke sebentar saya buat coretan dulu aja. Oke lanjut. Tadi misalnya kita untuk menentukan dimensi dari besaran volume. Kalau volume itu kan rumusnya panjang kali lebar dikali tinggi. Di mana ketiga dari panjang kali lebar kali tinggi itu kan termasuk ke dalam besaran panjang semuanya. Jadi L, maksudnya panjang L kali L kali L. Nah, kemudian tadi kan kita ketahui bahwa panjang itu dimensinya adalah kurung siku L besar. Nah, jadi panjang yang ini, panjang yang ini dimensinya adalah L kurung siku. Terus lebarnya juga dimensinya L kurung siku. Dan tinggi juga L kurung siku. Nah, sehingga kalau dikalikan L kali L kali L, dapatnya L pangkat 3 kurung siku. Jadi dimensinya adalah, dimensi volume adalah L pangkat 3 kurung siku. Contoh kita besaran apa lagi ya? Coba kita lihat di tabelnya. Misal kecepatan. Dimensi kecepatan. Oke. Kalau V kecepatan kan rumusnya V kecil sama dengan jarak S kecil harusnya ya, tapi ya udahlah. Per waktu, jarak per waktu. Jarak ini kan dia termasuk dalam besaran panjang. Ya enggak? Kalau besaran panjang tadi dimensinya apa? L kurung siku besar. L kurung siku besar. Dibagi T waktu. Kalau waktu, besaran waktu dimensinya adalah T besar kurung siku. Nah, jadi dimensinya L per T. Atau ditulis dalam L besar kurung siku dikali T-nya pindah ke atas, tetapi dengan pangkat minus 1. Minus 1. Aduh, nggak rapi ya. Oke, nah ini dia untuk dimensi dari kecepatan. Nah, L T pangkat min 1. Oke. Untuk percepatan dan gaya juga caranya sama. Kalian turunkan dulu besaran dari rumus-rumusnya, baru ditentukan dimensinya apa. Oke. Kemudian tabel selanjutnya ini buat latihan biar lebih paham lagi. Silakan kerjakan masing-masing.